Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Mari saya persilahkan Ibu NN yang akan bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Dibuka mute-nya Bu NN. Shalom, apa suara saya kedengaran? Ya jelas Bu, silakan Bu. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau saya bisa diberikan kesempatan pada malam hari ini oleh PD Victory, Bu Eli, dan Pak Frans, dan semuanya untuk bersaksi di tempat ini, itu saya percaya bukan suatu kebetulan, tapi puji nama Tuhan, kalau saya dapat kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, itu karena kebaikan dan anugerah dan seizin Tuhan. Saya seorang ibu dan mempunyai 2 orang anak dan 1 suami yang limited edition kalau kata Ibu Eli. Saya diproses Tuhan lewat orang-orang terdekat saya. Dari pasangan, anak-anak, mertua, ipar, dan juga dalam finansial. Semua berawal saat usia pernikahan saya memasuki 25 tahun pernikahan. Saat itu saya dilantik sebagai seorang pelayan atau PDP pada bulan Mei tahun 2021. Dan pada bulan November di tahun yang sama, saya dapat suami saya atau pasangan hidup saya ada orang lain ataupun selingkuhan. Saya alami begitu banyak yang dilakukan suami saya. Kalau mau dibilang seperti Ibu Willy bilang jadi keset, benar-benar jadi keset. Saya pernah dipukuli suami di depan selingkuhan. Pernah diusir sama suami dan perempuan selingkuhannya. Diteriakin suami di depan banyak orang bahwa sudah tidak mencintai dan tidak mau bersama-sama dengan saya lagi. Dia mau bercerai dengan saya dan banyak lagi lainnya. Intinya pelakor lebih galak dari istri sah itu saya alami. Kalau film judulnya Ipar adalah Maut, kalau saya Tetangga adalah Maut. Karena selingkuhan suami saya itu cuma tetangga, rumahnya cuma beberapa rumah dari rumah saya. Hubungan mereka bukan hubungan gelap-gelapan, tetapi hubungan terang-terangan. Di acara di kampung, di pesta, di depan banyak orang yang kita semua kenal, mereka itu tidak malu-malu untuk bersama. Mereka tidak merasa bersalah tampil di depan banyak orang. Malahan saya yang selaku istri saya yang malu ketemu mereka, sampai malu untuk pergi ke tempat acara ataupun pesta di daerah saya. Mertua maupun ipar semua menerima wanita selingkuhan suami saya. Karena dia seorang janda kaya dan memanjakan suami saya. Membelikan beberapa mobil, motor, dan membiayai semua keperluan suami saya. Dan saya hanya bisa melihat semua itu. Saya terluka, saya sakit hati, tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menangis, menangis, dan terus menangis. Dan saya berdoa, semua saran-saran dari hamba-hamba Tuhan buat pakai minyak urapan, dioleskan kepada suami, baju suami, daerah kamar, maupun seluruh ruangan di rumah saya lakukan agar bisa suami kembali dan sayang kepada saya.
Dan saya terus berdoa agar suami terlepas dari ikatan selingkuhan, tetapi suami tetap pergi dengan selingkuhannya. Lama-kelamaan saya mulai capek dan saya ada di titik yang paling rendah dalam hidup saya. Saya rasa dunia kayak runtuh. Saya merasa tinggal sendirian dan pada saat itu saya mau bunuh diri. Di kamar saya mengunci kamar saya mengambil, saya melihat silet gold yang saya rasa itu tajam banget. Saya ambil itu dan saya tepat taruh di bagian nadi tangan saya. Sudah mengeluarkan darah di daerah tangan saya itu dan ada bekas. Tetapi saya seperti tersadar, seperti ada dari dalam diri saya ada yang berbicara bahwa saya itu bodoh, saya tidak sendirian, saya masih terdengar seperti masih ada aku. Saya percaya itu Tuhan sehingga saya tidak jadi melakukan. Saya menangis, saya menangis. Saya bilang, iya benar masih ada Tuhan, masih ada Tuhan dalam hidup saya. Dia masih bersama-sama saya. Walaupun memang keluarga saya, anak-anak bersama-sama dengan saya, tapi saya merasa saya itu sendiri. Tetapi ketika itu saya bilang benar ada Tuhan yang selalu menopang saya, memberi kekuatan kepada saya. Kalau satu hari demi satu hari saya lewati itu semua karena Tuhan. Setelah saya tidak jadi melakukan bunuh diri itu di dalam kamar, sambil baring-baring di tempat tidur, saya buka YouTube. Saya melihat kesaksian Ibu Gembala, Ibu Eli. Dan puji Tuhan, benar-benar tentang bagaimana Ibu Eli dalam proses yang dialami dalam hidupnya. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi memang dari Tuhan. Saya seperti ada kekuatan yang baru, seperti ada vitamin yang disuntikan kepada saya. Dan saya mulai mengikuti Ibu Gembala. Saya hubungi Ibu Gembala lewat Instagram. Dan Ibu menghubungi saya kembali, menelponi saya. Ibu mengajar bagaimana merespon yang benar. Dan semua itu saya lakukan. Sampai-sampai saya dikatain bego, dikatain gila sama keluarga dan teman-teman. Karena saya mau melakukan apa yang Ibu Gembala sarankan kepada saya. Untuk menjadi buta, tuli, bisu, itu semua saya lakukan. Dan saya lakukan itu, saya berharap semua membaik dan masalah selesai dengan cepat. Tetapi benar seperti Ibu Eli katakan bahwa faktanya bukan makin membaik yang saya alami, tapi benar semakin memburuk yang saya lihat fakta di depan saya. Suami saya semakin parah kelakuannya, semakin semena-mena kepada saya. Benar semua yang Ibu bilang di khotbah-khotbah bahwa kita melakukan itu bukan mereka makin membaik, tetapi mereka itu makin parah. Yang saya lihat memang seperti itu faktanya. Di depan mata saya itu kelakuan suami saya itu semakin parah. Memang lebih menjadi-jadi kepada saya. Saya memang benar-benar sampai lihat semua video-video apa mereka di mana saja berangkat sampai semua semakin saya diperhadapkan, saya diperlihatkan semua itu. Saya terluka dan saya melihat juga bagaimana kehidupan anak saya yang tua, bagaimana dia keluarganya hancur. Dia bercerai dengan istrinya. Dan memang benar-benar saya tidak punya pekerjaan, hidup saya semakin sulit.
Dan saya hidup dari belas kasihan orang lain. Dan awal-awal saya tidak mengerti maksud Tuhan dalam hidup saya. Saya mulai protes, saya mulai marah sama Tuhan. Saya terus bertanya, Tuhan, apa kesalahan saya? Saya mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena saya merasa saya sudah melayani Tuhan. Jadi seorang WL di gereja, menjadi supir antar jemput jemaat ke setiap ibadah-ibadah. Jadi supir antar jemput kemanapun Ibu Gembala di tempat gereja saya. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Saya menjadi seperti yang di firman Tuhan bahwa Tuhan sampai berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini itu demi nama Tuhan, tapi Tuhan bilang, nyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Karena yang Tuhan mau, saya melekat dengan Tuhan ternyata. Tuhan mau saya seperti di Mazmur 91, agar semua janji-janji Tuhan dapat tergenapi, saya harus melekat dengan Tuhan. Ternyata saya yang sementara dibersihkan Tuhan lewat proses pasangan hidup saya dan keluarga saya. Dan satu persatu setelah saya mulai taat, mulai mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saya terus belajar mendengarkan bimbingan dari Bu Gembala. Kalau saat ini saya masih di proses Tuhan, saya sudah mulai bersuka cita, menerima, dan belajar menari di tengah badai. Kata Ibu Gembala, jangan sampai menangis di tengah badai. Karena kenyataannya mereka hanyalah alatnya Tuhan. Mereka adalah tempat saya untuk ujian praktek. Karena berarti saya bukan anak gampangan. Karena saya berharga sampai saya terpilih ada di listnya Tuhan. Karena Tuhan mau saya benar-benar menjadi pelaku firman, mengasihi orang yang baik, apa upah saya. Tapi ketika kita mampu mengampuni, mengasihi, memberkati orang yang menyakiti kita, apalagi orang terdekat kita, itu tidak mudah. Tapi saya harus mau melakukannya karena ada Tuhan yang akan memampukan saya. Dan saya mulai melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan pakai anak saya yang kedua. Dia anak yang berkebutuhan khusus. Ototnya tidak bertumbuh seperti anak normal lainnya. Semua tubuhnya lumpuh, mati perlahan-lahan. Dan sekarang ini tinggal jari-jari tangannya yang bisa berfungsi dengan benar. Istilah kedokteran kalau nggak salah di MP penyakitnya. Yang bisa bergerak semua yang dari jutaan, kata dokter, dari jutaan anak-anak, orang-orang ada satu seperti anak saya. Dan vonis dokter umurnya sampai 14 tahun. Paling tinggi itu usianya cuma sampai 17 tahun. Tapi kalau sampai saat ini anak saya sudah berusia 22 tahun, berarti setiap hari saya melihat mujizat dari Tuhan. Dan Tuhan pakai anak saya yang tidak pernah saya pikirkan. Dia dengan keterbatasannya, dia bisa bekerja dan membantu saya. Dia punya gaji setiap bulan. Dan setiap hari dia bisa membantu saya memberikan uang. Dan saya mulai melihat mertua saya mulai baik kepada saya dan tidak setuju dengan kelakuan suami saya dan selingkuhannya. Saya melihat bagaimana Tuhan membela saya saat saya dituduh dan mau dilaporkan ke polisi merusak mobil wanita selingkuhan suami saya. Tuhan bela saya. Saya dikirimkan teman video CCTV bahwa sebenarnya wanita selingkuhan suami saya yang menabrak-nabrak mobilnya berulang-ulang kali ke mobil saya. Dan saya memang Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik. Saya tidak pernah menyangka
Tuhan bisa pakai orang lain untuk membela saya. Dan puji nama Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Dan Tuhan kirim orang-orang yang dapat saya kuatkan, bisa berbagi kepada mereka. Masalah mereka hampir sama dengan kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang saya alami. Lewat kesaksian saya, mereka dikuatkan. Dan tanpa saya sadari, saya juga dikuatkan. Mendengar kesaksian hidup mereka, ternyata ada yang bisa tidak bisa tertawa. Dan dia harus terapi. Dan dia saat dia terapi itu dia harus mengeluarkan uang 3 juta untuk bisa tertawa. Dan saya bersyukur Tuhan kalau saya masih bisa tertawa dengan tidak membayar saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ternyata ada orang yang harus tertawa itu harus butuh terapi dan mengeluarkan uang. Sungguh Tuhan Yesus baik. Kalau saya melihat, saya pikir hidup saya ini sudah paling buruk. Ternyata ada orang lain yang lebih dari itu. Dan puji nama Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita masih bisa tertawa dengan tidak perlu bayar. Dan Tuhan buka satu persatu pintu pelayanan. Saya mulai dipercayakan Tuhan untuk pelayanan di penjara. Dan setiap bulannya, saya tidak pernah sangka, saya tidak pernah menyangka itu bisa terjadi. Dan saya bisa menjadi penjaga menara doa di setiap hari Kamis jam 3. Saya bisa tergabung dalam PD Victory. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Saya mulai dipanggil menjadi sopir panggilan. Saya mulai dapat pesanan kue, kacang-kacang maupun berbagai masakan, walaupun mungkin belum begitu banyak, tetapi saya merasa puji Tuhan sekali. Saya sudah semakin baik, kehidupan saya sudah semakin baik. Tuhan sudah mulai satu persatu mulai memulihkan. Kalau bukan Tuhan, saya percaya itu saya bukan apa-apa. Memang masalah dalam hidupan saya dengan pasangan belum happy ending. Tapi saya bersyukur saya sudah lebih kuat menjalani hidup, melewati proses. Memang bersama-sama dengan Tuhan tidak mudah juga jatuh bangun. Tapi terus mau bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saya mau terus belajar, bersyukur bahwa Tuhan baik walaupun saat ini kita dalam berbagai percobaan, terus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup saya terus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh pengharapan. Dan tak kalah penting, ketika di tengah proses kehidupan saya bersyukur komunitas di mana saya berada, di gereja saya tertanam, itu mereka sangat mendukung saya. Saya bersyukur sekali mereka bisa membantu saya, menopang saya dengan memberi penguatan-penguatan kepada saya bahwa terus melakukan kebenaran firman Tuhan, terus kuat dalam Tuhan. Di saat proses hidup saya terus diberi kekuatan agar saya tidak fokus pada masalah. Ibu Gembala terus membantu saya, menopang saya bahwa jangan fokus pada masalah, tetapi fokus apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya sebagai kesempatan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Berespon yang benar, pakai kesaksian hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow. Bertubi-tubi ya persoalan dari Bu NN, tapi kita melihat bahwa Tuhan dahsyat.
Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu NN yang masih tetap berproses, namun tadi seperti yang dia bilang, aku masih bisa ketawa, itu masih puji Tuhan karena ada orang yang harus bayar ya, terapi untuk ketawa. Jadi mari kita sama-sama tertawa ya, happy begitu. Bu NN mengajak setiap kita untuk tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Baik, terima kasih Bu NN atas kesaksian pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.